Hai Sobat Forum, bersama saya Michelle Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Kubu Paslon 03, Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta peran Mahkamah Konstitusi atau MK dalam menangani permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU jangan dikerdilkan hanya untuk mengadili selisih suara. Hal ini disampaikan juru bicara Ganjar Mahfud, Syahril Raul Hakim atau akrab disapa Ciko Hakim, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 28 Maret 2024. Ciko memandang dengan bergulirnya PHPU dari paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, atas hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, semua pihak harus memberi ruang bagi MK tanpa membatasi kewenangan luas lembaga tersebut sesuai konstitusi. Ciko menjelaskan, MK memiliki kewenangan yang luas termasuk dalam menangani PHPU yang tidak hanya sebatas mempersoalkan selisih suara. Pada prinsipnya, kata dia, MK berwenang mengadili apakah proses pemilu diselenggarakan sesuai azas langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Selain itu, putusan MK bersifat final dan tak bisa dibanding, sehingga dalam memutuskan perkara, tentu ada banyak pertimbangan dan dasar hukum yang menjadi patokan, bukan hanya soal sengketa hasil pemilu. Berdasarkan pandangan tersebut, tim hukum Ganjar Mahfud menilai bahwa MK berwenang mengadili semua yang terkait dengan pelanggaran konstitusi termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Hal itu juga yang telah mendasari tim hukum Ganjar Mahfud mengajukan PHPU ke MK untuk membuktikan bahwa persoalan pemilu 2024 bukan hanya soal selisih suara, tapi ada pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM yang mewarnai proses atau tahapan pemilu. Ciko menyayangkan munculnya opini yang mengkerdilkan atau membatasi kewenangan MK dalam mengadili PHPU seolah-olah tidak boleh keluar dari persoalan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Bahkan upaya hukum yang ditempuh oleh Paslon 03 dengan mengajukan PHPU ke MK pun dianggap sebagai cara dari pihak-pihak yang tidak menerima kekalahan. Tak hanya itu, Ganjar Mahfud juga disebut tak layak mengajukan PHPU ke MK karena memiliki selisih suara lebih dari 40% dengan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ciko membeberkan, secara prinsip dugaan pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang digugat oleh Ganjar Mahfud ke MK terkait dengan beberapa persoalan. Kubu pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD optimis Mahkamah Konstitusi atau MK akan mengabulkan gugatannya terkait sengketa Pilpres 2024. Ketua Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis dalam diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret 2024 mengatakan MK adalah benteng terakhir perjuangan mereka terkait hasil Pilpres 2024. Kata Todung, jika melihat dari suasana kebatinan di dalam MK itu sendiri, mereka berada dalam titik nadir dan mengalami pukulan yang berat ketika putusan MK nomor 90 itu dilahirkan. Ada demoralisasi di dalam tubuh MK itu sendiri karena mereka sangat malu dan sebenarnya sangat dihina oleh akal sehat manusia. Todung menilai kecurangan dalam pemilu 2024 telah dimulai sejak putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto setelah MK mengabulkan syarat tambahan untuk calon presiden dan wakil presiden. Menurut Todung, putusan itu terang-terangan melanggar kepatutan, kewajaran, etika, dan hukum dengan memperbolehkan seseorang yang betul-betul tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dengan cara nepotisme. Menurut Todung, MK dapat mengembalikan kepercayaan publik jika berani membatalkan hasil pemilu 2024 dan melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Prabowo Gibran.
Demikian berita untuk forum hari ini, Sabtu 30 Maret 2024. Untuk semua sebuah forum, jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita kalian dengan cara mengakses di www.forumkalian.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri, sampai jumpa and have a nice day. Bye-bye.